Kata berkat itu bukan materi, bisa jadi kesehatan, bisa jadi sukacita, macem-macem. Bahkan penyakit pun bisa jadi berkat loh Pak. Kan? Jadi yang kita harus lihat itu jangan tertipu dengan kata berkat. Gayanya si Om Gilo, dia sukses, jemaatnya gede, kaya-kaya, itu artinya berkat. Tertipu mereka itu. Iya. Nah, Gilo ini yang serigala mamon ini harus ditinggalkan sudah. Didoakan semoga bertobat. Nah, ini untuk pendeta-pendeta kecil yang gayanya sama, stop. Jangan lakukan. Silakan Bung Beta. Jahat, dasar nabi jahat ini, manas-manasin supaya pada nggak ke gereja. Bung Beta Selamat tahun baru. Pada marah ini di live YouTube ini. Selamat tahun baru Pak Paul. Selamat tahun baru Amerika. Selamat tahun baru. Wih, bunganya paling depan lu Bung Beta kemarin lu di tempatnya Pak Taufik lo. Waduh, mantap loh. Pak Putih pasti itu Pak Putih. Iya itu, wah ini pasti kong kali kong ini sama Pak Putih ini. Paling depan sendiri pintu masuk langsung lihat bunganya Bung Beta Maluku Channel. Yang paling belakang Pak Paul ya. Iya. Terima kasih Pak Paul. Oh Pak Robert kirim juga ya? Iya. Oh saya nggak lihat punya Pak Robert tuh. Wah. Wah terawangan saya kurang bagus ini, wah ini gara-gara kurang tidur ini pasti atau kebanyakan tidur jadi terawangannya nggak bagus. Oke, saya lanjut ya Pak. Siap, Bung Beta. Ya, jadi memang kita bersuara ini ada hikmatnya nih untuk umat Kristen Indonesia nih, untuk meninggalkan prosperity theology itu Pak. Ya kan, salah satu contoh yang kita bisa lihat saksikan yaitu gerejanya Om Gilo. Gitu. Mereka memang menggunakan Tuhan seakan-akan Tuhan memberkati kita kalau kita sehat, kita kaya, kita sukses. Nah itu harus ditinggalkan itu. Nah ini kan kelihatan jelas. Ternyata apa? Mereka hanya membangun materi, memperkaya diri. Nah sekarang belum terlambat nih 2022 baru mulai nih. Berpikir, tinggalkan itu pengajaran-pengajaran itu. Ya kita malah harus mendoakan juga nih Om Gilo bertobat nih. Ya. Nah, kenapa sekarang kita bisa lihat penginjilan kok nggak maksimum di Indonesia, ya kan? Bahkan bisa dibilang malah kemunduran. Ya karena begini, semua fokusnya untuk memperkaya diri, materi. Akhirnya apa? Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus termotivasi masuk Kristen hanya karena materi. Sementara yang lain yang melawan pengajaran Kristus malah mereka tertawa. Mereka makin bisa membodohi masyarakat umum untuk tetap mengikuti pengajaran mereka karena kitanya yang sendiri yang salah. Dalam artian si serigala mamon ini, ya. Nah ini kita semua harus melihatnya jeli, ya. Nah diakonia itu jelas Tuhan kan bilang di Matius dan di Markus bilang kan, apabila kalian memperhatikan orang miskin yang sakit itu sama aja kalian melakukan kepada Tuhan atau saya atau Tuhan maksudnya. Nah ini kan yang dilakukan oleh Om Gilo ini kan kelihatan kasat mata kesannya ada tapi intinya ternyata tidak, dia fokus hanya untuk materi. Nah itu apa teologi kemakmuran itu Pak. Nah ini yang harus jemaat kita, masyarakat umat Kristen di Indonesia harus jeli ngelihatnya, lepaskan itu, tinggalkan. Udah nggak ada waktu lagi kita. Ini tertipu semuanya, tertipu. Nah langkah ke depannya gimana? Ya langsung perhatikan orang miskin, perhatikan orang sakit, janda, anak yatim. Memang itu yang Tuhan mau kan? Bukannya malah pendetanya memperkaya diri, malah kita bangga, kita merasa hebat. Bodoh kita. Sementara Pak, di yang gereja-gereja yang tidak prosperity itu aja, yang tidak berteologi kemakmuran aja, di antara majelisnya aja banyak yang maling. Apalagi yang dengan yang materi itu, dengan tipu-tipu apa akhir tahun bagi-bagi bonus uang perpuluhan. Itu kan bodoh kita, dibodohin jelas-jelas. Ditakut-takuti, nggak berani bicara karena ini biji mata Tuhan. Kalian udah ditipu itu Om Gilo, itu bukan biji mata Tuhan, dia mamon, serigala mamon dia.
Itu udah kita harus strict, jelas. Nggak bisa lagi, oh jangan, nanti kamu Tuhan marah. Tuhan marah gimana? Malah kita harus bersuara untuk biar Tuhan tertawa, senang bahwa kita melihat kebenaran, tidak tertipu oleh teori-teori kemakmuran itu. Berapa banyak kemiskinan di lingkungan gerejanya Om Gilo? Dibantu nggak? Ya kan? Atau di lingkungan besarnya, jemaat-jemaatnya. Jangan-jangan jemaatnya banyak yang miskin juga, banyak yang pas-pasan. Tapi karena terus didoktrin bahwa kalian akan kaya ikut Tuhan, akhirnya jadi maling, jadi korupsi. Nah ini jebakan-jebakan setan ini yang harus kita lawan. Ya dari diri kita sendiri juga harus melihatnya benar dulu, berlaku benar dulu. Jangan kita sama aja seperti Om Gilo, cuma masalah porsi aja. Om Gilo gede, kita kecil, sama aja. Nah ini semua harus dirubah tahun 2022 ini, belum terlambat. Tinggalkan mereka, tinggalkan. Penginjilan tuh orang miskin, orang sakit, janda, anak yatim. Itu yang Tuhan mau. Mungkin gitu Pak Paul. Tapi memang masalahnya itu memang menjadi bisnis Pak sekarang Pak. Iya. Jadi memang itu udah dibisniskan. Mereka memang udah terang-terangan tanpa malu-malu bahwa itu bisnis Pak. Iya. Dan, itu nyata. Hah? Itu nyata. Iya. Itu mereka udah nggak malu-malu Pak bahwa itu adalah bisnis. Iya. Jadi nothing, istilahnya mereka itu no hard feeling dong, begitu loh. Kan ini kan bisnis. Iya. Iya. Dan kasihan kan, padahal itu jemaatnya kan konglomerat, orang kaya, pejabat. Tertipu dengan mudahnya, karena ternyata mereka juga melihatnya sama. Teori bahwa mereka diberkati secara materi, kalau mereka ikut Tuhan. Jadi mereka tetap terfokusnya dengan materi. Nah ini yang harus dibuka lagi, mereka masing-masingnya harus sadar. Kata berkat itu bukan materi, bisa jadi kesehatan, bisa jadi sukacita, macem-macem. Bahkan penyakit pun bisa jadi berkat loh Pak. Kan? Jadi yang kita harus lihat itu jangan tertipu dengan kata berkat. Gayanya si Om Gilo, dia sukses, jemaatnya gede, kaya-kaya, itu artinya berkat. Tertipu mereka itu. Iya. Nah, Gilo ini yang serigala mamon ini harus ditinggalkan sudah. Didoakan semoga bertobat. Nah, ini untuk pendeta-pendeta kecil yang gayanya sama, stop. Jangan lakukan. Ya kan? Kalian udah nggak kayak Gilo, tapi kalian sama bebalnya, sama jahatnya. Stop, berubah. Itu teori kemakmuran, tinggalin. Tuhan tidak mau itu. Tinggalkan. Boleh saya tambah sedikit, Pak? Ya, boleh. Pak, jadi ada memang di Bekasi, ada satu gereja yang besar dulunya, sudah hampir 25 tahun, dan itu memang hancur lebur, Pak. Ketika dia melakukan bahwa keuangan-keuangan yang ada di gereja itu dibeli villa, dibeli mobil mewah, dia bangun usaha di luar negeri, dan ujung-ujung dari gereja itu, Pak, hancur lebur, Pak. Itu terjadi di Bekasi, Pak. Dan saya melihat bahwa gereja-gereja yang sekarang itu, yang tadi yang diceritakan oleh Pak Bung Beta, itu bisa saja akan terjadi, Pak, sama yang disebutkan Pak Bung Beta tadi itu, terhadap yang mamon tadi itu bisa saja terjadi, Pak, karena memang Tuhan sangat marah seperti itu. Hal-hal yang melakukan uang itu menyimpang daripada dari yang dibahas oleh Pak Pastor Paul, ya, berdiakonia, itu jauh dari mereka, Pak. Kalau tidak ada teguran dari Pak Pastor Paul, mungkin mereka juga akan tidak melakukan yang namanya dapur umum. Iya. Diakonia. Makanya sekarang tutup lagi kan dapur umumnya kan? Iya, itu juga bubar, Pak. Yang dapur umum mereka. Nah ini cilaka memang di Jabodetabek ini, Pak. Memang sangat-sangat luar biasa. Tanpa teguran-teguran atau apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, tidak bersuara lantang kepada mereka. Mereka merasa di atas angin, merasa pongah, ya. Kalau tidak diberitakan secara benar untuk mereka, gitu, Pak. Tadi pertanyaannya Pak J. Toping tadi yang belum dijawab tadi ya.
Lalu bagaimana cara menghindari yang seperti ini? Cara menghindarinya memang hanya dengan edukasi dan memviralkan video saya supaya orang-orang memang nyelekit. Kita ngomong ini kan nyelekit banget ini kan. Tapi kan sebuah kebenaran yang kita ngomong ini kan real ya kan. Kita kan nggak ngomong-ngomong kosong. Tinggalkan gereja yang tidak berdiakonia dan bermarturia. Tinggalkan gereja yang memperkaya dirinya sendiri. Tinggalkan gereja yang pendetanya bergaya hidup mewah. Sebenarnya itu caranya. Oh ini menghasut, oh ya, saya memprovokasi Anda. Karena Anda ditipu. Dan Indonesia tidak akan menjadi benar ketika gereja-gereja ini dampaknya apa sih buat Indonesia coba? Lebih berdampak Nabi ke-26 daripada gereja-gereja ini toh. Ayo, coba lebih berdampak mana? Gerejanya Gilbert, gerejanya Tiberias, gerejanya siapa lagi GBI Mawar Saron, gerejanya Pilih Mantova, dengan komunitas kita hari ini lebih berdampak mana? Lebih berdampak kita lah. Sejujurnya ya kan? Kita ini jauh lebih berdampak. Makanya tinggalkan. Ya. Anda bisa mulai. Kalau Anda Anda ingin berdiakonia, ikut dalam diakonia kita. Bisa ikut dalam diakonia kita. Ya. Masuk dalam diakonia kita. Karena semua uang ini digunakan dengan tanggung jawab. Bukan buat saya kerjanya ngajar tadi kan, saya sudah tunjukkan di running text-nya. Anda ikut kelas evangelis, saya ngajar. Supaya Anda bisa membaca Alkitab dan tidak ditipu oleh gereja-gereja lagi. Nah, tugas saya mengajar. Nah, kemudian saya sekolah juga bayar sendiri, enak aja. Saya sekolah juga bayar sendiri. Tugas saya mengajar, ya, dan saya mengajar. Saya juga mendapat nafkah dari situ, dari mengajar. Dan saya tidak pernah ngemis-ngemis minta donasi. Tetapi justru kita melakukan sama-sama. Pak, kalau mau bikin baik kan nggak usah jelek-jelekin orang. Saya nggak pernah jelek-jelekin orang. Saya itu hanya mencongorkan contoh-contohnya di depan Anda semua. Supaya kelihatan jelas loh yang saya maksud. Sebab di tempat kita ini nggak ada sindir-menyindir, kita mah terang-terangan aja ngomong, nah ini loh. Kalau nggak dicongorin kan Anda nggak ngerti kan. Anda kan merasa pendeta Anda kan seperti dewa yang suci mulia. Yesus dicolek, Anda diam saja, pendeta Anda dicolek, Anda kejang-kejang semua kan. Makanya channel kita ini channel di blacklist. Ya kan, channelnya di blacklist. Ngeri. Tetapi Anda lihat bagaimana channel kita tiap saat ada jiwa-jiwa dimenangkan, ya, tiap saat ada jiwa-jiwa dimenangkan, ya, dan jiwa-jiwa dimenangkan ini langsung kita muridan benar-benar, kita tanggung jawab. Setelah dibaptis masuk dalam kelas evangelis. Kalau yang dibaptis tempat kita ya nggak bayar, ya, kelas evangelisnya, tapi wajib minimum harus ikut kelas evangelis. Nggak mau ngelanjutin terserah, tapi minimum harus ikut kelas evangelis yang dibaptis di sini, supaya Anda bisa belajar Alkitab sendiri. Setelah itu Tuhan biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu, ya kan? Tetapi kita selalu tawarkan begitu. Makanya berbuah ya, yang ikut kelas kita ini ya, semua yang dibaptis ini ya berbuah. Ya 1-2 ada yang nggak jelas ya, karena mungkin motivasinya nggak lurus, kita nggak tahu, kita kan nggak bisa menghakimi, nggak bisa hakimi hati orang seperti apa. Tapi ya, tadi jawabnya Pak Toping tadi ya, jadi harus bagaimana? Ya Anda harus viralkan, edukasi. Ya, terus yang kedua, ya Anda tunjukkan, ya kan, dengan teladan kita, dengan diakonia, itu ya. Karena Anda nggak akan berdampak gereja-gereja besar itu. Makanya saya tanya, apa sih sumbangsinya gereja Bethel buat Indonesia? Lebih berdampak channelnya kita daripada gereja Bethel loh. Ya kan? Apa sih dampaknya? Kalau gereja Katolik udah jelas dampaknya banyak, itu diakonia gila-gilaan. Ya, kalau Anda tanya GKI ya jangan nanya, GKJ jangan nanya, itu dampaknya hebat. Kalau gereja Bethel, gerejanya Tiberias, gerejanya Pilih Mantova, dampaknya apa buat Indonesia? Anda kepikir nggak?
Ya kan? Ya, dampaknya buat Anda, oh iya Pak, saya diberkati, ya diberkati. Anda sedang masuk dalam ilusi. Dalam ilusinya mereka, Anda sedang terproses dalam ilusinya mereka, lalu uangmu pindah ke uangnya dia, kayak Yusuf Mansur. Pakai apa itu jam tangan? Dipalakin sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu ternyata belajarnya sama Gilbert ya. Kan kemarin dia ngaku sendiri kan saya belajar sama Gilbert. Ketahuan deh. Ya, tapi kalau kita bagaimana? Wah ngeri ya, channel kita ini langsung to the point, langsung ke ulu hati ya. Oh kita nggak masalah, kita bukan masalah menghujat orang Islam, kita tuh mengatakan kebenaran secara objektif. Ya, kita mengatakan kebenaran. Kalau gereja sendiri nggak benar ya kita omongin. Dan langsung kita tunjuk mukanya. Nggak tanggung-tanggung, saya orang berdosa juga, tapi saya kan bertobat. Nah, tapi saya mengajarkan Anda, makanya di dalam komunitas kita ajarkan bagaimana kita bertuhan dengan benar, bagaimana kita hati-hati dengan guru-guru palsu yang ngumpulin duit, tapi uangnya tadi tepat-tepat orang tadi, uangnya nggak tahu kemana tuh, perpuluhannya 50 juta sebulan. Iya juga, kemana? Kepikir nggak itu Anda? Pernah nggak kepikir itu haknya Pak Pendeta katanya. Siapa bilang ayatnya di mana itu haknya Pak Pendeta? Haknya Tuhan, bukan haknya pendeta enak aja. Haknya Tuhan itu berarti haknya orang miskin. Ya, kalau bilang haknya Tuhan, itu berarti haknya orang miskin. Karena Tuhan berkata, barang siapa ngasih orang-orang ini sama saya ngasih aku. Terus, kalau Anda menolong orang miskin, Anda sedang menghutangi Tuhan. Jadi kalau Anda kasih ke pendeta, bukan Anda kasih Tuhan, bukan. Kalau Anda kasih orang miskin, baru Tuhan kasih ke Tuhan. Persembahan itu memangnya haknya Tuhan, artinya harus kasihkan ke orang miskin. Kalau pendeta itu mengkoordinir, kayak di kita nih, ya, beberapa full timer Damaris, pendeta, ya Jimmy Sun, mendapat bagian honor, ya, ada adminnya, logistiknya, dikasih. Nah itu digaji karena mereka mengerjakan pekerjaan ini. Nah, kalau pendetamu mengkoordinir Anda untuk berdiakonia dan bermarturia, maka pendetamu boleh digaji. Tetapi kalau pendetamu tidak ngajari diakonia marturia, saran saya Anda lebih baik dengar khotbahnya Mario Teguh sama Dungdut Semwaringin sama si Tanadi Santoso atau James Gui, itu lebih bagus daripada dengar pendetanya Gilbert. Iya kan? Kalau Anda pengen yang lucu, Anda lebih baik dengarkan Tukul Arwana. Apa sih siapa itu? Cak Lontong itu. Nah, itu lebih lucu. Iya kan? Begitu. Makanya Mongol stres kan beralih kan sekarang kan. Dia pikir-pikir pengikut gereja setan nggak ada duitnya, mendingan dia jadi penginjil Kristen sambil stand up comedy. Duitnya banyak, bisa beli Daytona 4 miliar. Ya kan? Bisa beli Rolex Daytona 4 miliar kan dulu dia bilang kan. Mendingan sekalian jadi begitu. Wah, itu lebih seger. Tapi saya nggak suka lawakannya Mongol ya. Saya lebih suka si Cak Lontong ya. Lebih cerdas gitu Cak Lontong ini. Lebih cerdas dia cara membawakannya. Oke nih. Oke. Masih kurang setengah jam ini. Pak Putih dari tadi belum bicara nih Pak Putih nih. Kita cariin dulu nih. Pak Robert mau bicara lagi boleh sambil kita cari Pak Putih nih. Pak Putih lagi perjalanan ke Surabaya nih ya. Pak Putih. Wow, saya cuma mau bertanya nih. Apa lagi ini? Aduh. Kalau saya bicara pasti mereka ngaji, Pak. Pasti. Kayak nama susu kuda. Ada aja nih. Diserupakan. Wah. Hilang. Oke, Pak Robert lanjut. Sebentar. Oke, sudah saya nyalakan. Nih.